teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel. Kali ini saya ingin menggabungkan antara kotak pencarian dengan entry data, yang mana sumber daripada data yang kita input berdasarkan nama dari kotak pencarian. Ini salah satu contoh di sini teman-teman. Misalnya kita coba dulu teman-teman, di sini kita menggabungkan antara kotak pencarian di sini sehingga nanti nama yang muncul akan masuk sebagai input data. Misalnya di sini pencarian, kotak pencarian kita mengacu pada data pencarian yang pernah kita buat. Misalnya kita ketik M, otomatis di sini M, maka disinilah untuk inputnya. Jadi input ini mengacu ke set yang akan dituju. Namun fungsi di sini adalah kita mencari dengan pencarian kotak pencarian ini, menggabungkan dari kotak pencarian yang pernah kita buat. Bisa kita tulis A, dari pencarian nama A, maka di sini ada R misalnya, maka nama ini ya yang akan menjadi bahan input. Kemudian kita tambahkan dengan jenis, sebagai contoh tambahannya misalnya jumlah bayar, misalnya kita tinggal tambahkan saja jumlah bayarnya sehingga akan masuk ke data yang telah kita tentukan apakah inputnya masuk di set mana. Jadi tujuannya di sini adalah mengisi kotak pencarian ini, yaitu dengan ketik nama. Bisa kita tulis A misalnya, maka nama A akan muncul di sini. Jadi apa yang ada di sini akan masuk ke sini. Misalnya di sini kita tulis MU, maka di sini adalah yang keluar MU. Demikian teman-teman. Lanjut saja ke kodenya. Untuk pencarian ini sudah pernah kita bahas teman-teman. Untuk membuat kotak pencarian ini sudah pernah kita bahas, yaitu menggunakan rumus. Di sini hanya 3 rumusnya yang diisi dengan mendrag. Kemudian di sini, kemudian di sini ada 4 yang diisi, kita tinggal mendrag teman-teman. Di sini rumusnya sudah diisi, kemudian kita tinggal mendrag ke bawah sini. Seperti itu maksudnya. Kemudian di sini juga kita tinggal mendrag setelah diisi rumus. Jadi mendragnya sampai ke bawah ya teman-teman. Untuk yang belum pernah ikuti sebelumnya untuk pembuatan di sini sudah saya siapkan langsung kode makronya. Ini adalah rumus yang sudah kita pernah bahas di sini teman-teman. Untuk di sini adalah if error. Jadi kita coba cek dulu rumusnya. Ini adalah rumus untuk D5. Kita besarkan teman-teman di sini supaya bisa kelihatan. Untuk D5 ini rumusnya, bisa di copy. Kemudian untuk E5, ini rumusnya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di sini intinya isi data dulu, mulai dari A5 sampai C, diisi data dengan nomor urutnya. Jadi data dengan nomor urut. Kemudian di sini mulai rumus yang tadi saya sudah lihatkan. Ini rumus yang pertama untuk di D5 kita kasih kecil dulu. Untuk di D5 ini rumusnya, bisa di copy. Yang belum sempat mengikuti sebelumnya bisa di copy rumusnya ini. Kemudian untuk E5, ini adalah untuk E5.
Lanjut untuk F5, ini kodenya. Ini adalah rumusnya untuk F5. Jadi ada tiga rumus di sini, D5, E5 dan F5. Kemudian di sini ada 4 rumus, 1 2 3 4. Jadi teman-teman bisa di copy rumusnya. Untuk di untuk di I5 ini rumusnya 5. Atau saya bikin putih saja dulu biar kelihatan. Sini warna putih, kemudian tulisannya hitam. Untuk I5 ini teman-teman. Untuk I5 tinggal mendrag saja ke bawah sebentar. Kemudian J5, untuk J5 ini. Kemudian untuk K5 ini K5 VLOOKUP. Kemudian untuk L5 ini rumusnya, jadi L5. Untuk ML untuk L5 ini rumusnya. Jadi demikian, semoga bisa dipahami. Untuk data tinggal isi data saja di sini, yaitu kita mengisi data di A5 sebagai nomor. Kemudian untuk B dan C, untuk B dan C hanya mengisi nama dan alamat. B dan C ini nama dan alamat sampai ke bawah, jadi sampai ke bawah teman-teman. Jadi tinggal ditarik saja dari sini, sudah dikasih rumusnya. Kemudian ini sudah dipanjangkan seperti itu. Kemudian kita tutup sini. Maka di sini setelah pencariannya sudah sesuai dengan apa yang kita isi rumusnya. Kemudian untuk rumus makronya sudah saya siapkan juga, tinggal copy saja teman-teman. Ini untuk D5 tadi, E5, F5, kemudian I5, J5, K5, L5 sampai 14. Jadi ini tinggal di copy saja, di misalnya di mana copy, pastikan pada alamat aktif sheet ya teman-teman. Jadi di copy, kemudian kita masuk ke user form 1. Form 1 di sini kita butuh untuk checkbox 1, checkbox 2 dan checkbox 3. Kemudian kode pencariannya listbox 1 dan checkbox 4. Di sini di checkbox 4 ini jadi mengisikan untuk di sheet pencarian tadi. Untuk pertamanya kita masukkan di sini nama, yaitu di sini adalah listbox 1. Untuk listbox 1 kita masukkan dengan name rank pencarian. Kita buat dulu pencarian name ranknya, namanya pencarian maksud saya. Jadi di sini name ranknya pencarian teman. Di sini namanya pencarian. Sini name ranknya pencarian. Pencarian kita cek name ranknya, formula name rank untuk pencarian teman-teman. Jadi di sini pencariannya di sini, ini name ranknya pencarian. Jadi bisa ini yang akan dimunculkan
Jadi dia akan munculkan di listbook tadi. Jadi akan munculkan ini name pencariannya akan. Kemudian untuk data kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka di sini kita membuat name rank-nya data, teman-teman. Sini name rank-nya data, kita cek name rank-nya yaitu data. Jadi mengacu dari nomor ini dari teman-teman, dari nomor A5 sampai C ke bawah. Ini sebagai contoh sampai berapa dulu, ini contohnya sampai 87 teman-teman. Jadi itu. Jadi di sini kita punya dua name rank, yaitu satu name rank data di sini untuk mengisi datanya kita isi. Kemudian di sini name rank untuk menampilkan di kotak pencarian. Di sini kita beri nama di sini tadi pencarian, jadi ranknya pencarian. Kemudian di sini karena di sini kita beri nama data, di sini adalah VLOOKUP data. Jadi di sini rumusnya VLOOKUP data. Jadi sehingga mengacu pada rumus VLOOKUP. Kita cek, ini adalah rumus VLOOKUP itu. Jadi kita mengacu pada rumus VLOOKUP, mengacu pada D5, kemudian data yang jadikan VLOOKUP adalah name rank-nya data. Itu maksudnya. Kemudian kita langsung masuk lagi ke user form, teman-teman. Untuk masuk ke user form, di sini yang untuk menampilkan di listbook 1 ini, pertama kita sebut namanya pencarian, kemudian kolom 3 yang diisi adalah 2, di tengah kosong, teman-teman. Jadi hanya karena 3 yang diambil, jadi yang diambil ini hanya nama dengan nomor urut. Jadi di sini kosong, jadi tidak diambil. Jadi di sini hanya tampil, jadi tampil hanya ini. Kemudian di tengah kosong tidak ditampilkan, kemudian nama, itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk menampilkan. Kemudian untuk pencariannya, jadi secari K3 sama dengan textbox 1 ini. Di sini abang ketik di sini K, jadi textbox 4 ini sama dengan K3. Jadi untuk set cari di sini, sama dengan textbox 4 ya. Jadi textbox 4 sama dengan K3. Jadi K3 ini sama dengan ini, maksudnya seperti itu. Jadi di sini kalau kita ketik M maka J, maka J yang keluar. Kita ketik A, maka A yang di sini akan A. Kita tulis M, maka di sini M juga. Jadi ini pencariannya ke sini. Demikian. Kemudian setelah masuk daftar di sini sesuai pencarian sudah masuk, maka di sini ini diklik masuk ke sini, ketik. Jadi textbox 1 sama dengan, jadi textbox 1 sama dengan listbook index yang kedua. Jadi yang kedua, yang 0 dan 1 tidak diambil, nomor urutnya tidak diambil. Jadi yang kedua yang diambil. Kemudian yang dengan yang ketiga, jadi yang diambil adalah nama dan alamat. Ini nomor 1, nomor 2 nya tidak diambil. 0, indeks 0, ini indeks 0, indeks 1, maka di sini indeks 2 nya diambil dengan indeks 3. Jadi indeksnya 2 dengan 3 yang diambil. Demikian. Jadi cukup mudah, teman-teman. Untuk inputnya sudah biasa kita coba input ini mengacu ke set yang dituju, karena ada 3 textbook, yaitu textbook 1 pada 3,
untuk data row-nya baris yang terakhir menuju pada sheet yang dituju, yaitu sheet WS. Maka untuk baris yang terakhir di kolom 2 diisi oleh checkbox 1, kemudian baris ketiga diisi oleh checkbox 3, seterusnya. Kita coba teman-teman, hanya itu saja rumusnya, cukup mudah. Jadi untuk input ini yang sudah kita bahas bersama, input, kemudian listbook. Untuk listbooknya checkbox 1, listbook index 2, kemudian untuk isiannya di sini checkbox 4. Jadi di sini checkbox 4 sama dengan itu checkbox set cari K3 sama dengan checkbox 4. Kalau yang ini saat buka akan muncul nama yang berada di name rank ini. Ini mengisi checkbox 4 sama dengan ini isiannya. Kemudian listbooknya diklik. Apabila listbooknya diklik, maka checkbox 1 untuk listbook index 2, checkbox 2 untuk listbook list index 3. Kemudian kalau pencariannya sudah tadi, kita masuk ke set input di sini WS input. Jadi tidak terlalu banyak, cukup mudah teman-teman dipahami. Kemudian ini set khusus input, kemudian ini klik listbook, kemudian ketik checkbox 4. Ini otomatis saat dibuka, jadi dipasangkan dulu. Jadi kita coba untuk masuk di set input. Kita coba teman-teman di sini. Misalnya di sini kita mencari nama sesuai yang kita sebut di sini, B, bisa klik B, maka di sini sudah ada nama yang kita cari di sini. Tinggal nambahkan saja, misalnya bayarnya berapa, 10.000. Nah, kita tinggal tambahkan lagi, maka masuk 10.000. Kemudian kita cari nama lain siapa yang mau dicari, misalnya R. Pada nama R, maka kita tinggal nambahkan. Kemudian kita tulis S. Kalau ada S, tinggal pilih S-nya, yang S mana Salbila misalnya, sudah langsung otomatis. Jadi ini tinggal tambah, masuk ke sini. Kemudian juga kita mencari nama siapa lagi yang mau dicari, tinggal ketik. Kalau ada ya tinggal ada di sini, klik tambah. Jadi ini adalah sumber daripada pencarian di sini itu sebagai bahan dalam data inputnya kita tambahkan. Demikian teman-teman pada kesempatan ini, semoga bisa dipahami. Kalau memang ada yang diperlukan kode atau apa, bisa langsung nanti saya kirimkan. Semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih.